Di antara bukit hijau dan langit yang perlahan merekah, kampung ini hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Pitu, dalam bahasa Jawa berarti 7. Bukan sekedar angka, melainkan pesan leluhur yang dijaga turun-temurun. Dahulu, seorang abdi keraton menemukan pusaka sakral di pohon kinah gadung wulung. Dari situlah lahir kisah, hanya 7 kepala keluarga yang boleh menetap di sini sebagai penjaga tanah dan keseimbangan alam. Jalan menuju kampung ini menanjak, terjal dan berliku. Tapi di setiap langkah tersimpan keheningan yang penuh makna. Disinilah waktu berjalan pelan, seolah tak ingin meninggalkan masa lalu. Saat fajar tiba, kabut menari di punggung bukit. Matahari menyapa lembut, dan kehidupan mengalir sederhana, tanpa tergesa, tanpa ambisi berlebihan. Di Kampung Pitu, kita tak hanya melihat rumah dan tanah, kita melihat jiwa, warisan yang terus hidup di antara batu, angin, dan cerita manusia. Nama saya Pak Sugito dari Kampung Pitu. Saya di sini sebagai pengelola wisata Kampung Pitu atau Gunung Api Purbang Manggarai. Awal mula Kampung Pitu berawal dari ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu abdi dalam Keraton Yogyakarta memerintahkan atau sejenis woro-woro, barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka tersebut dan membersihkan area pohon pusaka tersebut, mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok atau ke depan. Pada waktu itu woro-woro nyebar kemana-mana. Dan datanglah para empu atau orang-orang sakti di zaman itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah abdi keraton Yogyakarta, yaitu Eyang Iro Kromo. Jadi yang membabat alas pertama kali Kampung Pitu itu Eyang Iro Kromo. Eyang Iro Kromo tinggal di Kampung Pitu nggak lepas dari istri dan keturunannya. Selang beberapa bulan disusul sama adiknya, yaitu Eyang Tir. Jadi 7 kepala keluarga yang saat ini tinggal di Kampung Pitu adalah 2 keturunan kakak beradik, yaitu Eyang Iro Kromo dan Eyang Tir. Gitu, Pak. Dari dulu memang 7, tapi dulu pernah ada 9 sampai 10 rumah. Tapi nggak betah kali ya Mbak di sini tuh karena ekonomi, terus akses jalan juga susah. Jadi mau cari yang lebih baik gitu Mbak, pindah ke kota mungkin cari kerjaan. Di sini kan susah Mbak nyari ekonominya gitu. Iya, jadi apa ya, itu sudah turun-temurun sebetulnya. Saat ini di Kampung Pitu sendiri, terutama saya ini generasi kelima. Jadi sejak dulu nyampe saat ini generasi kelima itu, di kampung ini nggak bisa lebih dari 7 kepala keluarga. Memang dulu pernah, itu malah tahunnya saya juga nggak lupa. Mungkin saya belum lahir, lebih dari 7 kepala keluarga, ada 9 kepala keluarga. Tapi yang 2 kepala keluarga nggak nyampe 1 tahun tinggal di Kampung Pitu, dia sudah bergeser. Alasannya apa dia bergeser? Pertama, sering sakit-sakitan. Yang kedua, sering bertengkar sama istri, sama tetangga. Jadi nek wong Jawa ngarani nggak akur. Terus yang ketiganya, cari ekonomi susah. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau yang sakit tadi, semakin lama semakin menjadi sakitnya, akhirnya bisa meninggal di Kampung Pitu. Sehabis itu, nyampe saat ini generasi 5 nggak pernah lebih dari 7 kepala keluarga, juga nggak pernah kurang dari 7 kepala keluarga. Semoga
menjadi lebih baik lagi, terus kedepannya menjadi sukses, terus Kampung Pitu juga akan maju, jalannya juga bagus, semoga bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Ya kalau harapan ke depan itu jelas ada, Mbak. Jadi seperti saya sendiri, mungkin nanti ada sampel, ada cermin di rumah saya. Jadi kita itu punya PR di Kampung Pitu, biar pengunjung atau wisatawan yang di Kampung Pitu itu seolah-olah nggak merasa bosan. Masalahnya sekarang itu banyak banget, terutama di Gunung Kidul, wisata-wisata baru. Jadi biar gimana caranya kita bikin wisatawan atau pengunjung ke Kampung Pitu itu nyaman, biar nggak bosan, itu gimana caranya, itu sebetulnya kita punya kedepannya itu wawasan. Selain di Kampung Pitu bisa lihat sunrise, sunset, maupun kita foto-foto untuk background gunung atau view gunung, itu kita wacana ke depan itu mau bikin taman konservasi anggrek. Nah, kebetulan di rumah saya itu di Kampung Pitu sendiri itu saat ini sudah kita temukan sekitar 28 jenis anggrek. Nah, itu sementara kita masukkan, kebetulan di rumah juga ada greenhouse. Kita nggak bisa berjalan sendiri, Pak. Jadi kita ada partner, juga ada pendamping, itu juga dari EWNY, juga dari UGM. Jadi seperti itu. Jadi wacana ke depan memang kita mau bikin taman konservasi anggrek, sehingga nanti mungkin berjalannya waktu, berjalannya ini rencana saya, itu nanti bisa menambah perekonomian dalam keluarga di